I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulandari, NPM 2201060026, kelas TPMA. Kali ini saya akan bahas tentang koset suatu subgrup. Dalam teori grup, sebuah bidang dalam matematika, koset adalah konsep penting. Koset adalah cara untuk membagi grup menjadi beberapa bagian yang sama, yang masing-masing disebut koset. Misalkan G adalah grup dan H adalah subgrup dari G, maka koset kiri dari H dalam G adalah himpunan elemen yang dibentuk dengan menggabungkan elemen dari G dengan elemen dari H. Demikian pula, koset kanan dari H dalam G adalah himpunan elemen yang dibentuk dengan menggabungkan elemen dari H dengan elemen dari G. Untuk definisi, misalkan H suatu subgrup dari grup G dan A suatu elemen dari G, maka HA sama dengan HA bagian H elemen H disebut koset kanan dari H dalam G. AH sama dengan AH bagian H elemen H disebut koset kiri dari H dalam G. Karena H suatu grup dari G, maka E elemen H, E elemen identitas. Sehingga HE sama dengan HE bagian H elemen H, H, dan EH sama dengan EH bagian H elemen H sama dengan H. Ini berarti H merupakan suatu koset kanan atau koset kiri dari H. Demikian pula, karena E elemen H, maka EA elemen HA yaitu A elemen HA, dan AE elemen AH yaitu A elemen AH, ini berarti AH maupun HA memuat sekurang-kurangnya satu elemen. Dengan kata lain, tak ada koset kiri atau koset kanan yang merupakan himpunan kosong. Apabila G suatu grup abelian, maka mudah dimengerti bahwa setiap koset kiri dari suatu subgrup merupakan koset kanan dari subgrup itu. Nah, ada contoh yang pertama, U7 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan perkalian modulo 7 adalah suatu grup dan H sama dengan 1,6 merupakan subgrup dari U7. Koset kanan dari H dalam U7 adalah H kali 1 sama dengan 1 kali 1, 6 kali 1 sama dengan 1,6. Nah, ini tuh 1 dari H, 1 dan 6, berarti dari 1,6, 1 dikali dengan 1, dan 6 dikali dengan 1, maka hasilnya 1,6. Begitupun dengan H kali 2, 1 dikali dengan 2, dan 6 dikali dengan 2, maka hasilnya 2,5. Kenapa di sini 5? Karena 6 dikali 2 itu kan 12, sedangkan kita di sini menggunakan perkalian modulo 7, maka hasilnya 2,5. Lalu untuk H3 yaitu 1 kali 3, 6 kali 3 sama dengan 3,4. Dan untuk H4, 1 kali 4, 6 kali 4 sama dengan 4,3. H5, 1 kali 5, 6 kali 5 sama dengan 5,2. Untuk H6, 1 kali 6, 6 kali 6 sama dengan 6,1. Maka hasilnya kan H1 itu sama dengan H6, maka H1 sama dengan H6 sama dengan H. Lalu untuk H2 itu sama dengan H5. H2 2,5 sedangkan H5 5,2. Maka H2 1 kali 2, 6 kali 2 sama dengan 2,5 sama dengan H5. Lalu untuk H3 itu sama. H3 sama dengan 1 kali 3, 6 kali 3 sama dengan 3 kali 4 sama dengan H4. Jadi, koset kanan dari H adalah H, H2, dan H3. Tampak di sini bahwa H, H2, dan H3 membentuk suatu partisi pada U7, yaitu H gabungan H2 gabungan H3 sama dengan U7. Dan irisan setiap dua koset kanan itu adalah suatu himpunan kosong. Selanjutnya, yaitu ada contoh S 1,1,2
1,3, 2,3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, yaitu grup simetri tingkat 3 dan H1, 2,3 adalah subgrup dari S3. Koset kanan dari H dalam S3 adalah koset kanannya yaitu H1 sama dengan H2,3 sama dengan H. H12 sama dengan 1 bundaran 1,2, 2, 3 bundaran 12 sama dengan 12, 123 sama dengan H132. Untuk H13 sama dengan 1 bundaran 1,3, 2,3 bundaran 13 sama dengan 13,123 sama dengan H123. Nah, untuk cara mencari ini itu ada di sini. Nah, tadi kan H1 sama dengan 1 bundaran 2,3 bundaran 13 sama dengan 1,2,3 sama dengan H. Lalu untuk H12 itu kan berarti 1 bundaran 1,2 untuk 2,3 bundaran 1,2. Berarti untuk 1 bundaran 1,2 menghasilkan 1,2, lalu untuk 2,3 bundaran 1,2 menghasilkan 1,32. Kenapa di sini 1,32 itu? Caranya yaitu kita tulis yang ini 23 1 2. Berarti kan 1 ke 2. Nah, berarti setelah itu 2 ke 3. Nah, setelah itu berarti 2 ke 1. Lalu 1 ke dirinya sendiri. Karena di sini tidak ada 1. Lalu setelah itu 3 ke dirinya sendiri pula. Karena di sini tidak ada 3. Setelah itu 3 ke 2. Nah, seperti ini caranya, maka menghasilkan 1,32. 1,32 dari sini. Lalu untuk H13 sama dengan 1 bundaran 1,3, 2,3 bundaran 1,3 menghasilkan 1,3 dan 1,23 sama dengan H123. Lalu untuk ini caranya sama seperti ini. Lalu untuk H23 sama dengan 1 bundaran 2,3, 2,3 bundaran 2,3 sama dengan 23,1 sama dengan H. Lalu untuk H123 sama dengan 1 bundaran 123, 23 bundaran 123 sama dengan 123,123 sama dengan H123. Lalu untuk H132 sama dengan 1 bundaran 132 dan 23 bundaran 132 sama dengan 132,132 sama dengan H132. Nah, untuk sedangkan untuk koset kiri dalam H, koset kiri dari H dalam S3 adalah, itu caranya itu sama, tinggal kita balik aja. Kalau tadi kan H1, kalau sekarang 1H. Berarti 1H sama dengan 2, 3H sama dengan H. Lalu untuk 1, 2H sama dengan
12 bundaran 1, 12 bundaran 2,3 sama dengan 12123, 321 sama dengan H. Lalu 13H sama dengan 13 bundaran 1, 13 bundaran 23 sama dengan 13,132, 231 sama dengan H. Jadi koset kiri dari H dalam S3 adalah H, 12H, dan 13H. Koset kiri dari H ini pun membentuk suatu partisi pada S3. Perhatikan bahwa 23 elemen H dan 23H sama dengan H, 123 elemen 12H dan 123H sama dengan 12H, 132 elemen 13H dan 132H sama dengan 13H. Perhatikan pula bahwa H12 tidak sama dengan 12H dan H13 tidak sama dengan 13H. Hal ini terjadi karena S3 bukan grup abelian. Jika H subgrup dari G, maka A elemen H jika dan hanya jika HA sama dengan H. Untuk bukti, kita buktikan jika A elemen H, maka HA sama dengan H. Ambil sembarang X elemen HA dan maka X sama dengan HA untuk suatu H elemen H. Karena A elemen H dan H elemen H serta H subgrup dari G, maka HA elemen H sehingga X elemen H. Hal tersebut menunjukkan HA subgrup dari H. Yang kedua, ambil sembarang Y elemen H karena A elemen H dan H subgrup, maka A inverse elemen H sehingga YA inverse elemen H akibatnya YA inverse A sama dengan Y elemen HA, jadi H subgrup HA dengan demikian terbukti bahwa HA sama dengan H. Sebaliknya, karena H suatu subgrup, maka E elemen H sehingga EA sama dengan AE A elemen HA. Selanjutnya, karena HA sama dengan H, maka A elemen H. Dan selanjutnya ada teorema 9.2. Jika H subgrup dari grup G, maka setiap A, B elemen G berlaku. B elemen HA, jika dan hanya jika HB sama dengan HA, jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Untuk bukti, untuk membuktikan teorema ini ditempuh 3 tahap pembuktian, yaitu yang pertama, B elemen HA jika HB sama dengan HA. Yang kedua, HB sama dengan HA jika AB inverse elemen H. Dan yang ketiga, AB inverse elemen H jika B elemen HA. Untuk yang pertama, karena AB elemen HA, maka B sama dengan HA. Untuk suatu H elemen H, ambil sebarang X elemen HB, maka X sama dengan H1B untuk suatu H1 elemen H. Sama dengan H1 kali HA karena B sama dengan HA. Sama dengan H1H kali A. Karena H, H1 elemen H, dan H subgrup, maka H1H elemen H, sehingga H1H kali A elemen HA, atau X elemen HA. Hal ini menunjukkan bahwa HB subgrup HA. Ambil sebarang Y elemen HA, maka Y sama dengan H2A untuk suatu H2 elemen H. Sama dengan H2, H inverse B. Karena B sama dengan HA, maka H inverse B sama dengan A. Sama dengan H2 H inverse B. Karena H elemen H dan H subgrup, maka H inverse elemen H, dan karena H2 elemen H, maka H2 H inverse elemen H. Sehingga H2 H inverse kali B elemen HB atau Y elemen HB, uraian ini menunjukkan bahwa HA subgrup HB. Karena HA subgrup HB dan HB subgrup HA, maka HB sama dengan HA. Yang kedua, H subgrup, maka E elemen H sehingga EA sama dengan A elemen HA.
Dan karena HA sama dengan HB, maka A elemen HB ini berarti ada suatu H3 elemen H. Sedemikian sehingga A sama dengan H3B, AB inverse sama dengan H3B kali B inverse. AB inverse sama dengan H3. Selanjutnya, karena H3 elemen H, maka AB inverse elemen H. Untuk yang ketiga, jika AB inverse elemen H, maka AB inverse sama dengan H3. Untuk suatu H3 elemen H, perhatikan bahwa AB inverse sama dengan H3. H3 inverse, AB inverse sama dengan H3 inverse H3B. H3 inverse B inverse B sama dengan H3 inverse H kali B. H3 inverse A sama dengan B. Karena H3 elemen H dan H subgrup, maka H3 inverse elemen H, sehingga H3 inverse elemen HA, dan karena H3 inverse A sama dengan B, maka B elemen HA. I tidak sama dengan bundaran untuk I tidak sama dengan C. Misalkan bundaran H sama dengan N dan telah dibuktikan di atas bahwa HAI subgrup HAC, maka setiap I sama dengan 1, 2 sampai dengan K, bundaran HAI sama dengan N, sehingga bundaran K sama dengan KN atau bundaran K sama dengan K bundaran H. Jadi bundaran H bagian bundaran K. Nah, selanjutnya definisi. Misalkan H subgrup dari grup G, maka banyaknya koset kanan kiri dari H dalam G disebut indeks dari H dalam G dan dinyatakan dengan simbol IUH. Himpunan semua koset kanan kiri dari H dalam G dinyatakan simbol G per H. Nah, untuk contoh, misalkan U13, 1, 2, 3 sampai dengan 13 dengan perkalian modulo 13 adalah suatu grup. M139 adalah subgrup dari U13. Koset M adalah, di sini koset-kosetnya berarti sama seperti yang awal tadi. M1 sama dengan M3 sama dengan M9 sama dengan M. Nah, untuk M2, 2,6,5 sama dengan M5 sama dengan M6. M4, 4, 12, 10 sama dengan M10 sama dengan M12. M7, 7, 8, 11 sama dengan M8 sama dengan M11. Nah, ini tuh artinya M2 itu sama dengan M5 dan M6. Nah, untuk cara mendapatkan ini, yaitu seperti ini. Nah, ini itu ada caranya. M2 berarti kan M-nya itu kan tadi 1, 3, 9. Dikalikan dengan 2, berarti 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6, 9 kali 2 itu kan 18, tapi kita menggunakan modulo 13, berarti 5. Nah, untuk M4, 1 kali 4, 4, 3 kali 4, 12, 9 kali 4 sama dengan 10, karena kita gunakan modulo tadi. Untuk M5, 1 kali 5 sama dengan 5, 3 kali 5 sama dengan 2, 9 kali 5 sama dengan 6. Untuk M6, 1 kali 6 sama dengan 6, 3 kali 6 sama dengan 5, 9 kali 6 sama dengan 2. Untuk M7, 1 kali 7 sama dengan 7, 3 kali 7 sama dengan 8, 9 kali 7 sama dengan 11. Untuk M8, 1 kali 8 sama dengan 8, dan 3 kali 8 sama dengan 11, 9 dikali 8 sama dengan 7, dan seterusnya. Dan di sini kan terbuktikan bahwa M2 ini sama dengan M2 ini sama dengan M5. Hasilnya kan 2, 6, 5, sedangkan di sini 5, 2, 6. Samakan hasilnya dengan dan M6 juga. Hasilnya juga sama. Lalu untuk M4 itu sama dengan M10 dan juga M12. Lalu untuk M7 itu sama dengan M8 dan M11.
Itulah sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan permintaan maaf apabila banyak penjelasan yang kurang mudah dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.